Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi farada liman istata'a fi sabilihil hajj. Ashhadu an la ilaha illallahul ahadus samad wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairal ibad. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil mi'ad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Amma ba'd. Para bapak, para ibu serta adik-adik semua yang hadir maupun yang dalam perjalanan, semoga tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang di rumah masing-masing keluarga kita pun semoga tetap dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema untuk judul kesempatan pagi ini yaitu tidak sengaja membantah, namun terkadang kita dianggap membantah. Tidak sengaja ngeyel, terkadang kita dianggap ngeyel. Tidak sengaja debat, tapi terkadang orang menilai debat. Itulah penilaian. Yang namanya penilaian itu sudah dari dulu sampai kapanpun akan terjadi berbagai silang pendapat tentang nilai suatu perbuatan masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengambil tema ini dari kitab Imam Tirmidzi maupun lainnya tentang kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah mendatangi ataupun datang ataupun sudah ketemu ila Ali wa Fatimah, kepada Ali dan Fatimah. Fatimah itu anaknya, Ali itu menantunya, sekaligus sahabat, sekaligus murid teladan, sekaligus orang yang tidak pernah punya pemimpin selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus beliau itu langsung sepupu ataupun saudara sendiri. Datang kepada sang anak dan menantu Zatil Lailah pada suatu malam. Tidak diceritakan maghrib, tidak diceritakan isya, tidak diceritakan subuh, tetapi diceritakan malam. Dulu belum ada jam, jadi jam berapa datang nggak ngerti. Yang penting disebut malam.
Kalau jam sekarang kan mungkin teman berkunjung, keluarga berkunjung, orang tua berkunjung, mertua berkunjung, kita jelas, oh datangnya jam 8 malam umpamanya. Lalu beliau di suatu malam tersebut fasa'alahuma, bertanya kepada keduanya, kepada Ali dan Fatimah. Ala tusalliyani, apakah Ali dan Fatimah sudah sholat? Seolah pertanyaan ringan yang seolah-olah hal biasa. Apalagi kita masyarakat Indonesia, biasa. Tetapi ternyata Rasulullah mempertanyakan kepentingan sholat, berarti memang sholat itu asli, sesuatu yang dianggap penting di dalam syariat Islam. Rasulullah tidak tanya sudah sarapan, sudah makan, sudah persiapan besok untuk sekolah anak-anaknya. Ternyata Rasulullah tanya ke Ali dan Fatimah, anak dan menantu, perkara sholat. Sudah sholat? Penting banget sholat. Sehingga Nabi Adam yang Allah takdirkan sebagai penghuni surga pada waktu awal, akhirnya pelajaran sholat di bumi. Seluruh Nabi pelajaran sholat di bumi. Begitu baginda Nabi Muhammad SAW mau dikasih ilmu sholat 5 waktu, harus dijemput oleh malaikat Jibril supaya diangkat ke langit 7 Sidratul Muntaha. Betapa hebatnya sholat 5 waktu. Pelajarannya khususon, harus di langit, bukan di Banjarharjo. Pelajarannya langsung di langit. Penting banget. Kemudian sholat ternyata menjadi ukuran yang paling penting lagi. Bainar rijal, antara seorang lelaki muslim, manusia beriman, baina syirki ataupun bainal kufri, dibanding dengan orang syirik maupun orang kafir, tarokus sholat, meninggalkan sholat. Ternyata sholat menjadi ukuran. Menjadi ukuran apakah musyrik, apakah kafir, kalau sudah berani meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan meyakini sholat itu nggak penting, dengan meyakini sholat itu nggak perlu, jatuh musyrik, jatuh kafir. Sementara yang lain tidak dijadikan ukuran. Umpama kita dosa dengan tetangga, tidak dijadikan ukuran kafir atau musyrik. Kita dosa dengan keluarga, tidak dijadikan ukuran musyrik atau kafir. Kita dosa dengan mertua, tidak dijadikan ukuran musyrik atau kafir. Ternyata ukuran musyrik atau kafir meninggalkan sholat. Lagi-lagi sholat penting. Begitupun dari ilmu penghambaan seorang makhluk ataupun makhluk kepada sang Khalik. Gara-gara iblis nggak mau sujud, seolah-olah sujud itu sesuatu ibadah hanya dipahami kalau zaman sekarang perkara sholat. Akhirnya iblis divonis kafir. Lagi-lagi gara-gara sujud, atau zaman sekarang sujud itu identik dengan perbuatan sholat. Ternyata makhluk yang mulia, sudah ibadah lama sekali, sudah menghuni surga, harus keluar dari surga dan divonis kafir gara-gara tidak sujud. Berarti perkara sujud, perkara sholat sangat penting. Begitupun seorang pemimpin atau semacam kepemimpinan atau semacam suatu komunitas masyarakat punya pemimpin. Hadisnya sahih,
selama pemimpin tersebut mengerjakan sholat, kita tidak boleh memberontak, tidak boleh kudeta, tidak boleh memerangi. Pemimpin sekalipun zalim, pemimpin sekalipun fasik, pemimpin sekalipun munafik, pemimpin sekalipun orang yang nggak bener, kalau masih kelihatan sholat 5 waktu, tidak boleh ada hak rakyat untuk memberontak. Lagi-lagi sholat penting. Begitupun dari ilmu medis, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu tentang anatomi tubuh, ilmu biologi. Pelajaran apa itu kalau anak sekolah? IPA, sejenisnya. Ternyata gerakan sholat, subhanallah, sudah diteliti oleh berbagai pakar ahli anatomi tubuh. Hebat, melebihi semua olahraga yang ada di dunia. Teori olahraga apapun kalah oleh gerakan sholat 5 waktu. Subhanallah, lagi-lagi sholat penting. Pantes baginda Nabi tanya sholat, bukan tanya kamu tabungannya sudah berapa nak, bukan, tapi tanya sholat kepada menantu, kepada anak. Karena kalau sholat mengabdi kepada Allah sudah diremehkan, mengabdi kepada mertua akan remeh. Kalau sholat sudah berani meremehkan, maka kepada pemimpin akan meremehkan. Kalau sholat sudah dianggap gak penting, maka kepada anak istri berarti gak penting. Nanti tanggung jawabnya semakin melalaikan. Ternyata sholat sangat dijadikan ukuran perhatian kaum muslimin. Maka kita sangat penting membahas nilai-nilai sholat. Jadi di antara kita, sholat itu hal yang penting. Walaupun terkadang ada orang yang menganggap, percuma sholat kalau masih nakal, percuma sholat kalau masih bertengkar dengan saudara, percuma sholat kalau dengan tetangga masih nggak berteman, percuma sholat kalau kita sama suami masih kurang baik, percuma sholat kalau kita lenjeh ataupun sejenisnya. Seolah memang begitu, ada posisi seperti itu. Tetapi sekali lagi, semua amalan berbeda-beda pertanggungjawabannya. Sholat dapat pahala kalau sholatnya benar, pahalanya jelas besar. Perbuatan dengan keluarga lagi nggak batir, dengan tetangga lagi nggak akur, dengan teman lagi kurang baik, dengan orang lain berbuat salah, ada dosa tersendiri. Pertanggungjawabannya berbeda-beda. Jangan menganggap percuma sholat, nggak usah sholat kalau kita belum jadi orang benar. Tidak. Karena kalau sholatnya punya pahala 1 miliar, sementara dosa tadi dosanya cuma 1000, 3000, berarti 3000 akan ketutup oleh pahala sholat. Maka sholat itu tetap penting walaupun kita orang nakal. Sholat tetap penting walaupun kita mungkin masih maksiat. Sholat tetap penting walaupun kita masih dosa. Sholat tetap penting walaupun kita dianggap masih kurang sempurna. Karena kalau sholatnya semakin dipahami, sholatnya semakin dimengerti, sholatnya semakin dihayati, sholatnya semakin dijiwai dengan memahami hakul yakin lahir batin tentang sholat, nanti kejahatannya semakin berkurang, akhlak jeleknya semakin berkurang, dosa-dosa semakin ditinggalkan. Semakin benar sholatnya, insya Allah semakin menuju kebenaran yang hakiki. Soal tadinya salah, itu hal lumrah. Setiap manusia punya kesalahan dari berbagai posisi, berbeda-beda takdir. Jangan dianggap sholat nggak penting gara-gara kita belum sempurna. Sekali lagi, sholat wajib sangat penting untuk menata diri kita agar diri kita semakin baik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kemudian setelah tanya sholat, qultu, Imam Ali menjawab, aku berkata, karena Rasulullah tanya, aku menjawab, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Untung tidak menggunakan seperti bahasa Indonesia, wahai sang mertua. Untung nggak seperti itu. Ali menggunakan bahasa utusan Allah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Innama anfusana, sesungguhnya jiwa diri kami, biyadillah, ada pada tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya menggunakan ilmu diplomasi. Fa'idha sya'a, maka apabila Allah menghendaki. Jawabannya menggunakan ilmu takdir. Ayyab'atsana, pasti aku akan dibangunkan, akan dibangkitkan. Kalau bahasa sini apa? Tangi, dari tidurnya. Ba'atsana, dan pasti sungguh Allah maha bisa membangunkanku. Menggunakan jawaban ilmu takdir, rukun iman ke-6, takdir baik dan buruk, merupakan rukun iman ke-6. Kalau bahasa Banjararjonya, ya Rasulullah, kalau takdirku bangun, ya saya sholat. Kalau takdirku ngorok, ya tidur kesiangan. Itu kalau bahasa sininya umpamanya. Kan seolah-olah bener. Jawabannya pakai ilmu diplomasi, jawabannya pakai ilmu takdir, jawabannya pakai rukun iman ke-6. Bener, nggak salah. Tetapi karena saking pentingnya perkara sholat, Rasulullah tidak main-main kepada sang menantu, Rasulullah tidak main-main kepada sang anak, mengingatkan Ali dan Fatimah. Gara-gara jawaban seperti itu, Ali nggak jawab, iya ya Rasul, tadi sudah sholat, sekarang lagi bincang-bincang dengan Fatimah. Atau kalau mau bahasa sekarang persiapan kelon umpamanya. Ternyata enggak. Umpamanya belum, Kang Mas kan pernah sepupu, anaknya Uwa, Alinya anaknya Lilik. Umpamanya belum Kang Mas, saya belum sholat, nanti mau sholat setelah ada penting apa Kang Mas datang ke sini umpamanya. Atau kalau ngomong mertua, ya belum sang mertua, saya belum sholat, nanti kalau Abah sudah cerita beres, nanti saya akan segera sholat. Kan enak, ditanya sudahkah sholat, belum atau sudah, tapi nggak menjawab itu. Nggak menjawab sudah atau belum, melainkan diplomasi, melainkan ilmu takdir, melainkan cerita iman. Rasulullah lebih paham ilmu takdir, baginda Nabi lebih ngerti ilmu iman, baginda Nabi hafal ilmu diplomasi. Makanya kirim surat, utusan datang ke negeri sana, utusan datang ke suku sana, utusan datang ke tempat lain. Ahli diplomasi Rasulullah, kok jawabnya pakai ilmu diplomasi? Ketinggalan umpamanya kalau orang sini zaman sekarang. Maka jawabannya Ali walaupun benar, fang sorofa, maka baginda Nabi Muhammad SAW sorof. Sorof itu kalau ilmu ekonomi pencairan uang, bukan pinjol. Ya, semacam kalau dalam ilmu bank, teller, orang yang mendata untuk ngambil uang. Atau kalau zaman sekarang ATM, ya cukup mesin, nggak menghadapi orang. Atau kalau teknologi canggih pakai HP M-banking, sorop. Tapi karena kita lagi cerita hukum, lagi cerita syariat, bukan itu. Sorop itu artinya berganti. Bisa berganti maksud tujuan dari satu kata, atau bisa berubah, seperti membahas nahwu sorof, perubahan i'rab, yaitu sandangan atau huruf yang dibaca fathah atau domah atau kasroh. Maka perlu memahami ilmu nahwu dan sorofnya. Maka Rasulullah fansorofa, mengganti posisi,
merubah posisi yang tadinya berhadapan, yang tadinya tanya, udah nggak menghadap lagi, nggak bertanya lagi. Wa huwa muwalli, dan Rasulullah berpaling alias membelakangi Ali. Bahasa sekarang ibaratnya mau pergi, yang tadinya berhadapan, yang tadinya komunikasi, yang tadinya sedang tanya jawab, karena jawabannya seperti itu, melengos kalau bahasa Sundanya apa? Ya, intinya berbalik arah, mau pergi, semacam juwet, semacam sewot, semacam gemermet, semacam kurang srek kalau bahasa sininya. Setelah posisi Rasulullah mau pergi, wa yadribu fakhidahu, memukul pahanya. Kalau orang sini kan umpama sama teman lagi nggak enak ditanya, kamu itu bikin pusing saya sih, jawabnya nggak sesuai dengan harapanku umpama, atau kenapa sih kok gitu umpama kan. Tapi Rasulullah, budaya, adat dan tradisi masyarakat zaman dulu, kalau posisinya lagi seperti itu memukul paha, umpama sambil jalan terus wa yaqulu, dan Rasulullah sambil berkata. Kalau redaksi yang lain, sami'tuhu, kata Ali, aku mendengar, wa yaqulu, dan Rasulullah ngomong. Berarti sambil pergi terus Ali dengar Rasulullah apa ya, kalau ngomong sambil pergi semacam apa, ngerundel apa, bahasa Indonesianya apa, ngerundel, ngedumel atau apa lagi, semacam sejenis itu ya. Jadi sambil melengos pergi, gara-gara jawabannya seperti itu, terus sambil mukul paha dan mengucapkan, tapi didengar oleh Ali. Kecuali ngomongnya keras tak jelas, dengar ini lirih. Apa perkataannya? Wa kanal insanu, dan adapun manusia, aktsara syai'in, kebanyakan terhadap sesuatu, jadala, suka bantah, suka debat, suka ngeyel, suka jidal. Padahal hakul yakin, Ali tidak bertujuan debat, Ali tidak bertujuan bantah, Ali tidak bertujuan ngeyel, Ali tidak bertujuan ibaratnya menolak sang mertua ataupun sang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi oleh Rasulullah dianggaplah dasar manusia, kebanyakan terhadap sesuatu jidal, jadala, seneng debat, seneng ngeyel, seneng bantah. Dianggap bantah padahal nggak sengaja. Itulah kehidupan. Kita pun sama, mungkin sedang ngomong sama temen, tujuan nggak bantah, tapi di hati temen nggak srek, saya punya temen ngeyelan, padahal nggak ngeyel, tapi dia komentar ke temen yang lain, si itu mah ngeyelan orangnya. Gara-gara salah persepsi bisa dianggap ngeyel. Ya, artinya suatu penilaian. Maka kita pun harus tahu hikmahnya. Hikmah kenapa Rasulullah menggunakan potongan ayat ini, menganggap jawaban Ali itu ngeyel, bantah, debat, jidal, jadala. Harus kita ambil hikmahnya. Jangan sampai kita tidak mengambil hikmahnya. Tidak sengaja bantah, tidak sengaja ngeyel, tidak sengaja debat, tapi Rasulullah memotong menggunakan ayat 54 surat Al-Kahfi. Potongan ayatnya dasar manusia, kebanyakan terhadap sesuatu suka jidal, jadala, bantah. Maka kita pun mungkin bisa terjadi seperti itu. Sesama pendakwah tidak tujuan bantah-bantahan, tetapi di sini ngomong A, nanti di tempat lain ngomong B, nanti di tempat lain ada yang ngomong C, digabungkan potongan demi potongan oleh sang YouTuber, akhirnya seolah-olah Ustadz A, B, C saling bantah. Padahal tadinya enggak, itulah potongan editan. Maka kita jangan mudah percaya terhadap tontonan editan.
Editan itu bisa-bisa omongannya orang A begini, omongannya orang B begini, digabung seolah-olah lagi bertengkar. Gara-gara potongan. Zaman sekarang bisa lebih bahaya. Kalau zaman dulu tidak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat selengkapnya dari ayat tadi yang dipotong oleh baginda Nabi untuk menjelaskan ke Ali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnas fi hadzal qur'ani linnasi min kulli mathal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Walaqad, dan sesungguhnya dan sungguh-sungguh, sarrafna, telah kami ganti, telah kami rubah, telah kami jadikan berulang kali sejarah manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman baginda Adam alaihissalam sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berulang kali dikasih sejarah, berulang kali dikasih pelajaran, berulang kali dikasih ibroh, berulang kali dikasih hikmah. Kok manusia jarang yang paham, jarang yang ngerti, jarang yang tahu. Kenapa? Karena satu, lumrah jarang membaca Al-Quran. Yang kedua, wajar membaca Quran walaupun khatam belum diteliti. Yang ketiga, normal membaca Quran sedang mengejar pahala, bukan mengejar paham. Kemudian kenapa orang membaca Quran saja masih belum paham, apalagi yang tidak membaca? Maka banyak umat Islam tidak paham sejarah kemuliaan syariat para nabi-nabi. Begitu sudah sering khatam, bahkan hafid, bahkan hafal 5 juz, 10 juz, 15 juz maupun lebih, tidak meneliti kata demi kalimat bagaimana maksud tujuan sesuai asbabul nuzulnya. Ya wajar akhirnya banyak orang nggak paham, termasuk kita. Kita pun jarang memahami bagaimana kehebatan kisah yang disampaikan oleh kitab suci Al-Quran. Dianggapnya, lah udahlah itu tas sejarah, cerita Adam, sejarah cerita Nuh, sejarah cerita Ibrahim, seolah-olah hanya sejarah. Padahal cerita Adam ada ilmu tauhid akidah, cerita Nuh ada ilmu tauhid akidah, cerita Ibrahim ada ilmu tauhid dan akidah. Semua nabi ilmu tauhid dan akidah diutamakan. Bahkan sebelum sholat 5 waktu, bahkan sebelum ibadah haji, tauhid dan akidah itu diutamakan. Jarang orang memperhatikan. Lagi-lagi posisinya itulah kenyataan. 1446 Hijriah. Kalau dari zaman Nabi waktu diutus, hampir kurang lebih 1500 tahun, umat Islam semakin banyak yang kurang paham terhadap kitab suci Al-Quran. Kita pun alhamdulillah yang Allah takdirkan hari ini rajin berpengajian, rajin majelis taklim, belum paham semua Al-Quran. Maka sisi lain wajar punya banyak dosa. Untung Allah Maha Pengampun. Coba kalau Allah Maha Kejam, kurang ajar ya, sudah hidup puluhan tahun kok nggak paham-paham kitab suciku, dihukum. Kasihan loh, banyak orang mudah dihukum, banyak orang mudah binasa. Tapi karena Allah Sang Maha Penyayang, karena Allah Sang Maha Pengasih, karena Allah Sang Maha Pengampun, karena Allah Sang Maha Mulia, karena Allah tidak pernah mengutamakan marahnya daripada rahmatnya, maka rahmat Allah lebih mendahului daripada murkanya.
selama belum mati, selama belum kiamat, kesempatan dosa masih diterima taubatnya. Jadi kekurangan kita, kesalahan kita, dosa kita sehebat apapun, sebesar apapun, masih diberi kesempatan. Kapan mau taubat? Alhamdulillah, sholat 5 waktu berarti sering taubat. Karena di dalam sholat pasti minta taubat. Karena di dalam sholat itu ada istighfar, ya, duduk sebelum atau duduk di antara 2 sujud itu kan ada doa istighfar. Belum lagi sujudnya ada doa istighfar, belum lagi rukuknya ada doa istighfar. Jadi alhamdulillah, yang rajin sholat 5 waktu berarti rajin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ditambah rajin sholat sunnah, tambah hebat. Asli berarti mengaku dirinya hamba, mengaku dirinya makhluk, menyembah kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu diulang-ulangnya sejarah kehidupan perjuangan para nabi, tidak ada nabi yang santai, tidak ada nabi yang wahai umatku cukup wirid, cukup zikir, cukup doa sini. Tidak, semua nabi berjuang sampai napas terakhir, baik kalah mati oleh musuh maupun oleh kematian normal biasa. Semuanya berjuang. Tidak ada nabi yang mengajarkan agama Allah sekedar wirid, sekedar doa, sekedar zikir. Tidak, tetapi perjuangan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi hadzal qur'ani linnas, di dalam Al-Qur'an itu banyak untuk kepentingan linnas manusia. Ini bahasa ayatnya umum untuk manusia, mau kafir, mau musyrik, mau munafik, mau fasik, mau zalim, mau ateis, mau komunis, semua manusia dikasih pelajaran Al-Quran. Maka yang mempelajari ilmu teknologi, mereka menguasai teknologi walaupun bukan Islam. Yang mempelajari astronomi, mereka sudah ke ruang angkasa, sudah main ke ruang angkasa, karena mereka mempelajari ayat-ayat astronomi walaupun bukan Islam. Yang mempelajari ilmu strategi, mereka berkuasa. Kurang lebih 200 negara di seluruh dunia tidak paham Al-Quran, tetapi para ilmuwannya mempelajari ilmu strategi yang ada dalam Al-Quran. Akhirnya mereka jadi negara, mereka jadi perdana menteri, mereka jadi presiden, mereka jadi penguasa dunia, mereka jadi adidaya, mereka jadi superpower karena mempelajari kehebatan strategi yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Umat Islamnya sekedar hafal, sekedar baca, sekedar pengen pahala. Akhirnya umat Islam kalah strategi. Untuk manusia umum, siapa yang mau mempelajari Quran akan dimuliakan di dunia. Kalau orang beriman, baru akhiratnya ketemu surga. Tapi kalau cerita manusia umum, akan dimuliakan sama, walaupun kafir di dunia dimuliakan. Karena Allah tidak pernah pilih kasih urusan dunia. Pilih kasihnya nanti urusan akhirat. Semua kafir neraka, semua musyrik neraka, semua musuh Islam walaupun KTP-nya Islam neraka. Allah Maha Adil. Tidak ada modal KTP Islam terus ahli surga, nggak ada. Enak kok kalau modal KTP Islam ahli surga. Saya cukup modal KTP Islam bebas, nggak mau ceramah, nggak mau dakwah, nggak mau khutbah. Ngapain? Tanggung jawabnya berat. Kalau salah keliru langsung dihujat, resikonya dosanya besar. Ya, maka semuanya dipertanggungjawabkan. Apa contohnya? Umpama kita disuruh mengambil pelajaran, contoh, supaya kita semakin mikir, karena semua nabi ahli mikir, nggak ada nabi yang pelongo-pelongo, nggak ada. Jadi kita, walaupun Bilal bukan ahli Quran, bukan ahli hadis, bukan ahli tafsir, bukan ahli ilmu fikih, kenapa Bilal ahli surga?
mikir ingin ikut Nabi, mikir ingin jadi pengikut Nabi, mikir ingin mendapat syafaat Nabi, mikir ingin berjuang bersama Nabi. Pantes walaupun Bilal buta huruf, ahli surga Bilal bin Rabah. Kita walaupun melek baca, mungkin pandai membuat skripsi, pandai membuat tesis, pandai membuat makalah, pandai membuat teori-teori buku untuk dicetak, belum tentu ahli surga kalau kita tidak mau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya jauh. Bilal nggak pernah buat tesis, Bilal nggak pernah buat skripsi, Bilal nggak pernah buat makalah, Bilal nggak ngerti ilmu umum tentang Islam, tapi niat suci berjuang membela baginda Nabi. Bilal dijamin surga. Maka kita pun di dalam memahami suatu dalil diulang terus oleh Allah supaya kita paham, supaya kita ikut mikir. Karena zaman sekarang sudah ada sekolahan, zaman sahabat belum. Zaman sekarang sudah ada kuliah, zaman sahabat belum. Zaman sekarang sudah ada pondok, zaman sahabat belum. Maka antara pendidikan, antara pondok, antara kuliah dan pergaulan di Indonesia maupun di dunia sudah berpendidikan, alias sudah melek baca tulis. Jadi kita harus lebih dari zaman dulu. Contoh, kita jangan menyalahgunakan dalil untuk kepentingan kelompok. Sudah diulang kali berulang-ulang dalam Al-Quran supaya kita jadi orang benar. Umpama dalil ayatnya tentang bai'ah hak benar, dalil hadisnya tentang bai'ah hak benar, tapi kalau disalahgunakan menjadi tidak benar. Contoh, kalau dipraktekkan oleh baginda Nabi pada waktu praktek, siapa yang tidak bai'ah kepada Nabi Muhammad, ayat maupun hadis, maka orang tersebut batil, salah, diancam neraka. Karena belum ada orang lain, hanya satu pemimpin. Setelah zaman sahabat, Abu Bakar dibai'ah. Sahabat lain ada yang tidak berbai'ah kepada Abu Bakar. Abu Bakar tidak menggunakan ayat ini, kafir, Islamnya nggak sah kalau tidak berbai'ah kepadaku. Tidak. Abu Bakar khalifah, kalau mau saklek menggunakan ayat bai'ah, hadis bai'ah, tinggal tangkep sahabat orang yang nggak bai'ah. Tapi Abu Bakar tidak. Jadi kalau ada orang zaman sekarang, siapa yang tidak berbai'ah dengan ustadzku, Islamnya nggak sah, nafsirkannya sembarangan. Abu Bakar yang ngerti Islam aja nggak seperti itu kok, padahal punya kekuasaan sebagai khalifah. Kalau ustadz nggak punya kekuasaan, apa gunanya bai'ah? Mikir, disuruh mikir. Begitupun waktu zaman Umar menggantikan Abu Bakar, ada lagi sahabat yang gak mau bai'ah. Umar orangnya kasar, Umar orangnya tegas, Umar orangnya disiplin, Umar orangnya galak. Gak usah bai'ah, gak apa-apa. Umar tidak mengatakan kafir kepada sahabat yang gak bai'ah. Umar tidak mengatakan keislamanmu diragukan, tidak. Baru kelasnya guru ngaji, siapa yang tidak berbai'ah dengan guru ngajiku kafir, Islamnya nggak sah. Ya Allah, sembarangan menyalahgunakan ayat dan hadis, tidak mengikuti para sahabat. Ayat itu tentang bai'ah itu untuk Rasulullah, kepada sahabat, bai'ah itu kepada kepemimpinan. Maka yang dibai'ah itu khalifah. Itu pun tidak berani mengkafirkan sahabat yang tidak bai'ah.
Kita bukan pemimpin negara, bukan pemimpin kekuasaan. Sekedar amir-amiran, amir nggak punya kekuasaan. Sama RT aja lebih hebat RT. RT tanda tangannya laku. Ya, sementara amir-amirannya orang yang kelompok pengajian seperti itu tanda tangannya nggak laku. Lah kok mau pakai hadis ini, pakai ayat ini? Kalau nggak bai'ah dengan amirku kafir, Islamnya nggak sah. Ya Allah, menyalahgunakan dalil. Begitupun di zaman ulama salafus soleh, di zaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan semua imam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah mengajarkan barang siapa tidak berbai'ah kafir, tidak mengajarkan seperti itu. Kira-kira semua kelompok yang ada di Indonesia maupun di dunia yang mengajarkan ilmu bai'ah, kalau tidak bai'ah dengan kelompoknya kafir, ilmunya hebat mana dibanding Hanafi, dibanding Syafi'i, dibanding Malik, dibanding Ahmad? Hebat mana? Hebat ulama mazhab Ahlussunnah, jelas ahli Quran, jelas ahli hadis, jelas ahli tafsir, jelas ahli fikih, jelas ahli ilmu. Sementara di seluruh dunia zaman sekarang yang modal bai'ah, Quran gak hafid, hadis bukan ahli, tafsir gak ahlinya, gimana? Jangan ikuti kelompok seperti itu, bahaya. Walaupun dalil ayatnya benar, hadisnya benar, tapi salah menggunakan. Jangan tertipu kita. Paham ya? Pernah ketemu orang seperti itu? Mungkin karena Indonesia banyak kelompok yang bai'ah. Yang kedua, para nabi yang hidup satu zaman, kan rata-rata nabi itu cuma dua, cuma satu, nanti disambung lagi, lama lagi. Nabi Ibrahim satu zaman dengan anaknya Nabi Ismail dan Nabi Ishak, tapi anak strata, berarti bukan satu level, bukan satu kufu, bukan satu derajat, melainkan beda derajat orang tua dengan anak. Begitupun Ishak punya anak Yakub, turun lagi, bukan satu derajat. Yakub atau Israel punya anak Nabi Yusuf, turun lagi. Nabi Yusuf tidak ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak ketemu buyut Yusuf, walaupun satu keturunan, tapi satu zaman yang ketemu Nabi Musa, satu zaman dengan Nabi Harun, sepupunya, satu zaman dengan Nabi Khidir, gurunya, satu zaman dengan Nabi Syu'aib, mertuanya, sekufu, setingkat, satu sesama Nabi, bukan anak, bukan cucu, tetapi sesama Nabi. Nabi yang tadi 4 kumpul, yang paling dimuliakan secara komunikasi wahyu, Nabi Musa alaihissalam, disebut kalimullah, Nabi yang bisa ngomong langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi lainnya enggak, tetapi Nabi Musa enggak sombong. Siapa yang tidak ikut manhajku, pengajiannya enggak sah, pengajiannya bid'ah, pengajiannya tidak benar. Musa enggak sombong, walaupun sebagai penerima wahyu langsung. Sekarang baru ngaji dengan ustadznya saja sudah nganggap ustadzku adalah ustadz sunnah, selain dari kelompokku ustadz bid'ah semua, ilmunya enggak benar. Kok sombong? Manhaj untuk onang-onangan. Begitupun Khidir, Nabi ahli hikmah. Karena ahli hikmah, Nabi Musa disuruh belajar. Ternyata Nabi Musa diuji 3 kali, gak sabar, 3 kali protes, 3 kali salah kepada guru. Nabi Khidir sang ahli hikmah, gurunya Nabi Musa, tidak sombong. Siapa tidak mengikuti manhajku, maka Musa kamu batil, Nabi yang lain batil. Tidak. Walaupun Khidir asli ahli hikmah, Nabi yang lain tidak, tapi nggak sombong. Ustadz baru lulusan
LC dan semacamnya, pulang-pulang langsung manhaj ustadku paling bener ngajinya, selain manhaj ustadku ngajinya nggak bener. Kok untuk sombong manhaj? Ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah manhaj itu untuk sombong, nggak pernah. Imam Hanafi ahli manhaj, Imam Malik ahli manhaj, Imam Syafi'i ahli manhaj, Imam Ahmad ahli manhaj, dan lainnya ahli manhaj. Nggak sombong. Majelis Ulama Indonesia ahli manhaj, emangnya dianggap nggak ngerti manhaj? Ulama NU ahli manhaj, emangnya ulama NU nggak ngerti manhaj? Ulama Muhammadiyah ahli manhaj, makanya kalau mau memutuskan hukum tarjih, mau menyidangkan suatu produk hukum, mau membawakan sidang dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk sekian banyak ke pimpinan pusat majelis tarjih, mereka menggunakan rujukan manhaj-manhaj ulama salafus soleh dari berbagai kitab madhab. Jangan dianggap yang ngerti manhaj cuman ustadz-ustadz yang modalnya ngomong sepihak. Justru tarjih itu manhajnya lebih tepat, lebih kuat, dan diterima di seluruh dunia. Maka jangan menggunakan sombong. Manhaj itu sekedar metode, jangan untuk klaim. Siapa yang tidak ngaji dengan Ustadz Sunnahku berarti manhajnya sesat. Sehebat Asdi Hidayat, Ustadz Asdi Hidayat itu ahli Quran, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, ahli sejarah Islam, dan ahli-ahli komunikasi yang lainnya. Bergaul di seluruh dunia kaum muslimin, dipanggil ke Malaysia, dipanggil ke Brunei, dipanggil ke Singapura, dipanggil saudara muslim di Taiwan, panggil saudara muslim di Hong Kong, panggil saudara muslim di Amerika, panggil saudara muslim di Libya, panggil saudara muslim di Maroko, panggil saudara muslim di Mesir, di Arab Saudi. Hebat, kok dituduh manhajnya diragukan? Ya Allah, kalau ada ustadz ngaku ustadz sunnah di Indonesia meragukan Ustadz Adi Hidayat, tandanya dia orang yang nuduh Ustadz Adi Hidayat ustadz hawa nafsu, berkedok, bertopeng manhaj. Karena kalau debat pasti kalah orang seperti itu. Karena ulama kelasnya Ustadz Adi Hidayat itu pinter dalil dari mazhab manapun. Karena beliau belajar ikhtiram kepada kelompok lain, tidak mudah menyalahkan. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz perkara A bagaimana? Menurut Hanafi begini, menurut Malik begini, menurut Syafi'i begini, menurut Ahmad begini, dan menurut ulama zaman sekarang begini. Dijelaskan, tidak langsung bid'ah, sesat, neraka. Enggak, hebat. Kok katanya manhajnya diragukan? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ternyata firqah, pengajian firqah seperti itu, karena hanya memuliakan ustadznya sendiri, hanya memuliakan kelompoknya sendiri. Orang lain walaupun ilmunya lebih tinggi, lebih hebat, dianggap rendah gara-gara di luar kelompoknya. Itu tandanya pengajian firqah. Jangan diikuti. Karena para nabi tadi, Nabi Musa, Nabi Khidir, Nabi Su'aib, Nabi Harun tidak sombong manhaj. Paham ya? Begitupun ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak saling mengklaim manhaj. Jadi kita gak usah ikut pengajian seperti itu, kaku, saklek, taklid, memecah belah kepada saudara muslim. Kecuali kalau nggak ngomong atau nggak menyalahkan saudara muslim yang lain, baru normal, lumrah, wajar kita ikuti. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan terakhir, wa kanal insanu, dan adapun manusia, aktsara syai'in, kebanyakan terhadap sesuatu, jadala, dianggap debat. Maka kemungkinan karena alipun asbabul wurud, sebab-sebab terjadinya hadis ini tidak bermaksud debat, tidak bermaksud ngeyel, tidak bermaksud bantah,
Begitupun zaman sekarang, banyak ulama tidak bertujuan debat, banyak kiai tidak bertujuan ngeyel, banyak ustadz tidak bertujuan bantah, tetapi silang pendapat, berbeda pendapat, hanya itu. Jangan dianggap lalu ilmunya nggak sah, senangnya debat ke sana, senangnya debat ke sini. Enggak, tetap ilmunya sah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Perkara pahalanya besar atau kecil, perkara punya sisi kelemahan, dosa ataupun kekurangan, itu hal yang wajar manusia, ditakdirkan punya kesalahan. Tidak selamanya benar terus, enggak. Maka untuk evaluasi, saya pada waktu dulu ceramahnya keliru, nanti kapan-kapan diperbaiki. Pada waktu yang lalu menyampaikannya kurang pas, kapan-kapan dipaskan. Seperti itu. Itulah memahami takdir. Jangan sampai kita buta terhadap peristiwa yang terjadi. Dua sisi yang berbeda, sama-sama posisinya jidal, sama-sama posisinya resiko bantah, sama-sama posisinya resiko ngeyel. Dua keadaan, dua kelompok yang saling berseberangan. Resikonya sama-sama ngeyel, sama-sama membantah, sama-sama mendebat. Kelompok pertama, orang yang tidak cinta kepada hukum Al-Quran, orang yang tidak suka kepada syariat Islam, orang yang tidak semangat untuk mendoakan, membela, atau minimalnya menyetujui terhadap perjuangan Islam. Berarti kita menjadi pembantah Allah, berarti kita menjadi pendebat Nabi, berarti kita menjadi orang yang ngeyel terhadap syariat Islam. Banyak apa banyak? Hampir seluruh dunia orang tidak suka hukum Islam, baik presiden, perdana menteri, raja, ataupun lain-lain, punya potensi seperti itu. Ya, sisi lain Allah Maha Pengampun, kapan tobatnya? Sisi lain jelas ini salah. Jangan dianggap benar, karena memang hukum Allah harus dimuliakan. Kalau kita nggak memuliakan hukum Allah, pasti salah. Jangan dianggap benar, kan yang jadi presiden KTP Islam, kan yang jadi perdana menteri KTP Islam, kan yang jadi raja KTP Islam. Jadi walaupun nggak pakai hukum Allah, benar, jangan, salah tetap. Ya, apalagi kalau sengaja, berarti resikonya debat Allah, membantah Rasul, ngeyel kepada syariat Islam. Sebaliknya, orang yang pakai dalil pun ternyata resikonya ngeyel, bantah, debat, gara-gara memperkosa dalil, gara-gara memaksa dalil, gara-gara menghantam romokan dalil. Apa contohnya? Contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala mengiklankan, memberikan informasi, menyampaikan berita kepada malaikat akan mengutus makhluk manusia di muka bumi sebagai khalifah. Ayatnya mengatakan khalifah. Jangan terjebak bahasa, jangan terjebak formal kalimat, jangan terjebak yang sudah framing 1300 tahun. Bentuk kekhilafan Islam hak ada, betul. Membela kemuliaan tata negara hukum Islam seperti 1300 tahun yang lalu oleh kekhalifahan, betul, nyata. Tetapi kalau memperkosa, memaksa dalil ini bisa salah. Kenapa salah? Nabi Adam diutus di bumi sebagai khalifah, maknanya sebagai pembawa komunitas hidup masyarakat di dunia. Yang lain belum.
Yang kedua, sebagai pemakmur bumi. Yang ketiga, sebagai penanggung jawab hidup di bumi. Yang keempat, sebagai pengelola kehidupan di bumi. Mana binatang yang dikorbankan, mana binatang yang bebas untuk ekosistem kehidupan bumi. Yang kelima, Nabi Adam alaihissalam tugas dakwah di bumi. Tugas dakwah, bukan sebagai khalifah dalam arti ilmu tata negara, dalam arti ilmu pemerintahan kehilafahan, bukan. Kenapa? Buktinya yang kedua, Nabi Adam tidak pernah dipanggil wahai ayahanda khalifah, enggak. Nabi Nuh, wahai ayahanda khalifah, tidak. Nabi Ibrahim, wahai ayahanda khalifah, tidak. Nabi Muhammad, Fatimah selama hidupnya tidak memanggil wahai ayahanda Nabi Muhammad sang khalifah, tidak. Walaupun ayatnya ngomong khalifah Nabi Adam, tetapi semua nabi tidak ada yang dipanggil khalifah. Jadi jangan dipaksa ayat ini untuk kekhalifahan. Paham ya? Yang ketiga, yang namanya khalifah itu sudah berhadapan dengan ilmu tata negara pihak lain. Zaman Nabi Adam mana ada pihak lain? Cuman ada anak, cuman ada cucu, cuman ada buyut, nggak ada orang lain. Terus apa kehilafahan apa? Jangan dipaksa ayat ini untuk kehilafahan. Walaupun ayatnya lagi cerita bahasanya itu khalifah. Begitupun Al-Quran tentang orang sa'i sopa ke Marwa, kalimatnya itu ayat tawafa bihima. Barang siapa muter-muter keliling dari sa'i ke Marwah. Ya, kalau menurut bahasa keliling, kalau menurut bahasa muter tawaf, tapi kan buktinya sopa Marwah bukan keliling, tapi bolak-balik. Jangan terjebak bahasa. Jangan modal pinter bahasa Arab lalu disamaratakan bahasanya. Yang namanya tawaf keliling itu kalau muteri Ka'bah, nah baru itu tawaf keliling, muter. Tapi kalau sa'i bolak-balik, bukan muter. Tapi ayatnya kan nggak ngomong bolak-balik. Ayatnya ngomongnya ayat tawafa bihima, mengerjakan sa'i dari Safa ke Marwa. Tawaf gimana? Mau nafsir keliling? Jangan terjebak bahasa. Bahasa itu sangat luas. Jangan diartikan cuman tertentu. Yang ketiga, kita berbicara tentang Nabi Adam bukan sebagai kehilafahan. Kenapa? Tidak memiliki ilmu tata negara. Zaman Nabi Adam belum ada presiden, belum ada perdana menteri, belum ada khalifah, belum ada raja, belum ada gubernur, belum ada bupati, belum ada perangkat hakim, kodi dan lain-lain yang merupakan sistem khalifah. Belum. Terus ayat ini tentang Nabi Adam mau ditafsirkan khilafah, maksa berarti nggak boleh, jangan. Yang selanjutnya, Nabi Adam alaihissalam diturunkan ayat ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentang khalifah di muka bumi. Jangan ditafsirkan kehilafahan sistem tata negara pemerintahan khalifah, jangan. Kenapa? Buktinya pada waktu Qabil salah, tidak ada polisi yang ngejar Qabil untuk ditangkap karena pembunuh, karena kriminal untuk disidang. Belum ada. Kok ditafsirkan kehilafahan? Itu namanya memaksa. Siapa yang memaksa? Ya yang teriak-teriak pengajian khilafah. Ayat ini dipaksa. Jadi khilafahnya benar, tetapi memaksa dalil ini nggak benar. Dalil yang lain benar ya, tapi dalil ini nggak benar. Saya kan lagi cerita dalil ini, bukan menyalahkan kehilafahannya, bukan. Paham ya? Jadi saya di sini tidak sedang menyalahkan kehilafahannya, tapi sedang menyalahkan orang menyalahgunakan dalil ini dipaksa. Paham ya? Jangan sampai udah solihin membenci khilafah Islam, membenci. Ini namanya orang nggak ngaji, nggak dengerin dengan jelas. Saya tidak sedang seperti itu, tapi sedang membahas jangan menyalahgunakan ayat ini. Dan yang terakhir,
karena tadi mulainya tengah 7, sekarang pas tengah 8. Yang terakhir, ayat ini kepada baginda Adam alaihissalam bukan untuk kekhilafahan. Artinya apa? Majelis Ulama Indonesia lebih ngerti ayat ini, ulama NU lebih ngerti ayat ini, ulama Muhammadiyah lebih ngerti ayat ini, ulama Arab Saudi lebih ngerti ayat ini, ulama Al-Azhar lebih ngerti ayat ini, ulama Malaysia lebih ngerti ayat ini, ulama Afghanistan lebih ngerti ayat ini, ulama negara-negara kaum muslimin lebih paham ayat ini. Itulah kehidupan. Kadang dalil disalahgunakan gara-gara hawa nafsu, semangat berlebihan, cita-cita besar khilafah, tapi akhirnya menyalahgunakan dalil. Dalil ini loh ya, bukan dalil yang lain. Demikian, semoga kita di sini mendapat rezeki memahami ilmu agar ayat maupun hadis sesuai porsinya, sesuai dengan asbabnya, baik asbabul nuzul ayat maupun asbabul urud hadis. Mari doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.